Saya akan menjelaskan pembahasan soal untuk sistem biner asetonitril nitrometana yang memenuhi hukum Raoult. Nah, ini soalnya tekanan uap untuk spesies murni diberikan dengan persamaan Antoine berikut. Ln P1 saturation dalam satuan kilopascal sama dengan 14,2724 dikurang dengan 2945,47 dibagi dengan suhu dalam satuan derajat Celcius ditambah dengan 224. Ini ln P2 saturation dalam satuan kilopascal sama dengan 14,2043 dikurang dengan 2972,47 dibagi suhu dalam derajat Celcius ditambah dengan 209. Yang ditanyakan di sini yaitu satu grafik yang menampilkan P X1 dan P Y1 pada suhu 75 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, grafik T X1 dan T Y1 dengan tekanan 70 kilopascal. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, ini di sini ada asetonitril dan nitrometana. Untuk asetonitril ini ditandai dengan angka 1 dan nitrometana itu 2. Nah, di sini 14,2724 sebagai A, kemudian 2945,47 sebagai B, dan 224 sebagai C ini. Nah, nitrometana yang ini yang kedua, A-nya 14,2043, B-nya 2972,47, dan C-nya 209. Kemudian yang pertama ditanya, yang pertama ini diketahui suhunya 75 derajat Celcius, sehingga T di sini 75 derajat Celcius. Kemudian langkah pertama untuk memperoleh hubungan Px1 dan Py1 diperlukan perhitungan bubble P dengan persamaan sistem biner. Ini sistem biner ini rumusnya yaitu P sama dengan P2 saturation ditambah P1 saturation dikurang dengan P2 saturation dikali dengan X1. Dalam sistem biner ini terdapat P2 saturation dan P1 saturation. Tetapi pada data belum diketahui P1 saturation-nya berapa dan P2 saturation-nya berapa. Sehingga sebelum melakukan perhitungan pada persamaan sistem biner, dilakukan terlebih dahulu menghitung P1 saturation dan P2 saturation dengan menggunakan persamaan Antoine. Di sini persamaannya sama seperti ini. Ln P1 saturation rumusnya ini sama A dikurangi B per T ditambah dengan C. Yang ln P2 saturation juga sama, langsung saja sama dengan klik A dikurang dalam kurung klik B dibagi dalam kurung T ditambah dengan C. Kurung tutup. Nah, hasilnya 4,42. Nah, untuk menghitung P1 saturation-nya, kita eksponenkan sama dengan X, kurung buka, klik ln P1 saturation. Hasilnya 83,21. P2 saturation-nya sama dengan klik A pada nitrometana dikurang dengan B dibagi dalam kurung T plus C. Kurung tutup. Nah, hasilnya 3,74. Kemudian untuk menentukan P2 saturation yaitu sama dengan eksponen ln P2 saturation. Nah, hasilnya P2 saturation sama dengan 42,01. Selanjutnya bisa dihitung P-nya.
dengan menggunakan persamaan sistem biner. Nah, di sini sudah tersedia datanya. Jadi untuk membuat grafik P, X, Y itu dibutuhkan 3 komponen, yaitu X1, Y1, dan P atau tekanan. Di sini untuk menghitung Y, dihitung terlebih dahulu P-nya menggunakan persamaan sistem biner. Untuk X1, di sini saya menggunakan X1 dimulai dari 0 sampai 1 dengan selisih 0,2. Jadi 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan diakhiri dengan 1,0. Untuk menghitung P menggunakan persamaan sistem biner. Rumusnya yaitu sama dengan S P2 saturation 22 ditambah dalam kurung P1 saturation CS22 kemudian dikurang dengan P2 saturation SF22. Kemudian kurung tutup dikali dengan X1. Nah, dikali dengan 0. Hasilnya 42,0078. Setelah P ini didapatkan, maka bisa dihitung Y1-nya. Itu rumusnya sama dengan kurung buka, klik X1 dikali dengan P1 saturation. Kemudian kurung tutup dibagi dengan klik tekanannya. Nah, hasilnya 0. Selanjutnya kita tarik garis ke bawah. Nah, ini sudah ada hasil diagramnya. Hasil perhitungan untuk suhu 75 derajat Celcius. Dan ini diagram P, X, Y untuk asetonitril nitrometana pada suhu 75 derajat Celcius. Di sini yang warna merah ini merupakan kurva PY1 atau kurva uap jenuh atau saturated vapor. Untuk yang warna biru ini merupakan kurva PX1 yang merupakan kurva cairan jenuh atau saturated liquid. Dan untuk daerah yang di atas kurva PY1 ini merupakan daerah uap super jenuh. Untuk daerah yang di bawah PX1 ini merupakan daerah cairan subkolit. Nah, antara kurva PY1 dengan kurva PX1 bertemu di kedua ujung ini. Nah, di sini merupakan batasan yang merupakan P1 saturation dan P2 saturation. Jadi kurva ini dibatasi oleh P1 saturation dan P2 saturation. P1 saturation ini sebesar 83,2069 ini. Dan P2 saturation ini P2 saturation hasilnya yaitu 42,0078. Jadi kurva PX1 dan PY1 bertemu di ujung diagram ini, di mana cairan jenuh dan uap jenuh spesies murni berada dalam tekanan uap P1 saturation dan P2 saturation. Kemudian di antara kurva Y1 dan kurva X1 ini terdapat daerah dua fasa. Jadi di sini ini dengan ini merupakan daerah dua fasa yang mana cairan jenuh dengan uap jenuh berada dalam kesetimbangan. Nah, ini titik ini hampir mendekati satu garis di garis angka 0,6. Hampir mendekati. Jadi ini dengan ini merupakan daerah dua fasa. Ini hasil diagram PX1 dan PY1 untuk asetonitril
nitrometana pada suhu 75 derajat Celcius. Lanjut ke poin 2 yang ditanyakan di sini, grafik TX1 dan TY1 dengan tekanan 70 kilopascal. Diketahuinya sama asetonitril dan nitrometana. Datanya hanya diganti di sini yang dikehendaki yaitu pada tekanan 70 kilopascal. Pada saat tekanan P ini ditetapkan, temperatur berubah sepanjang X1 dan Y1. Untuk tekanan yang ditentukan, temperatur dibatasi oleh T1 saturation dan T2 saturation, yang mana temperatur spesies murni mendesak tekanan uap atau P ini untuk menentukan T1 saturation dan T2 saturation yang dihitung dengan persamaan Antoine. Jadi untuk menentukan diagram TXY, terlebih dahulu kita tentukan T1 saturation dan T2 saturation-nya. Yang nantinya T1 dan T2 ini menjadi batasan untuk membuat diagram TX1 dan TY1. Untuk T1 saturation ini rumusnya yaitu menggunakan persamaan Antoine, rumusnya B1 per A1 dikurang dengan ln P dikurang dengan C1. Langsung saja sama dengan kurung buka, klik B1, dalam kurung buka, B1, sama dengan kurung buka, B1 bagi dalam kurung A pada asetonitril dikurang ln P, ln 70. Kurung tutup dikurang dengan C asetonitril. Nah, enter. Hasilnya 69,84. Untuk T2 saturation-nya menggunakan data nitrometana, rumusnya sama dengan kurung buka, klik B pada nitrometana, dibagi A dikurang ln kurung buka ln P betul dikurang C. Nah, ini hasilnya yaitu 89,57. Nah, selanjutnya di sini ada data untuk menentukan diagram TX1 dan TY1. Jadi untuk menentukan diagram TX1 dan TY1 diperlukan 3 komponen, yaitu komponen T, suhunya itu sendiri, kemudian X1, saya warnain kuning, dan Y1. Untuk rumus X1 ini yaitu P dikurangi P2 saturation dibagi dengan P1 saturation dikurang P2 saturation. Jadi untuk menentukan X1 dan Y1 ini terlebih dahulu dihitung P1 saturation-nya dan P2 saturation-nya. Karena di data belum diketahui, jadi saya masukkan di sini untuk dihitung terlebih dahulu. Nah, rumusnya sama seperti yang nomor 1 ini, sama dengan A dikurang B per T plus C. Yang ln P2 saturation juga langsung, nah ini rumusnya langsung. Kemudian untuk T atau suhunya di sini, untuk T yang pertama kita isi dengan T2 saturation. Nah, untuk yang terakhir diisi dengan T1 saturation. Ya, untuk suhu yang masih kosong ini saya akan isi dengan selisih antara baris pertama dengan baris kedua atau baris sebelumnya dengan baris selanjutnya itu selisih 4 angka. Jadi di sini
mendekati 90, sebelum 90. Kemudian 86, 82, kemudian 78, dan 74. Diakhiri dengan 69,84. Selanjutnya kita hitung P1 saturation dan P2 saturation untuk menentukan X1 dan Y1. Nah, len P1 saturation ini rumusnya yaitu sama dengan A 40 dikurang dalam kurung B kemudian dibagi dengan dalam kurung klik suhu yang sebelumnya ditentukan ditambah dengan C 42 kurung tutup. Nah, hasilnya 4,8790. Selanjutnya untuk menentukan P1 saturation rumusnya sama dengan eksponen dari len P1 saturation. Hasilnya 131,4931. Untuk len 2-nya menggunakan data nitrometana sama dengan sama dengan kemudian dibagi dalam kurung klik T yang T kemudian ditambah dengan C. Kurung tutup. Nah, hasilnya 4,2485. Untuk P2 saturation-nya rumusnya sama eksponen dari len P2. Hasilnya 70. Nah, setelah ditentukan P1 saturation dan P2 saturation-nya, bisa dihitung X1 dan Y1-nya. Rumusnya yaitu sama dengan klik P-nya 70, dikurang dengan P2. Klik P2, dalam kurung dibagi, kurung buka P1, dikurang, kurang P2. Nah, hasil dari X1 ini yaitu 0. Untuk Y1 sama dengan klik X1, dikali klik P1 saturation, tutup, dibagi dengan itu. Nah, hasilnya juga 0. Selanjutnya ditarik garis. Nah, selanjutnya kita tarik garis. Nah, ini hasil dari perhitungan beberapa suhu pada tekanan 70 kilopascal. Untuk grafiknya ini, untuk yang merah ini merupakan PY1 atau kurva uap jenuh. Untuk
Yang biru ini merupakan kurva PX1 atau kurva cairan jenuh. Untuk daerah di bawah PX1 ini merupakan daerah cairan subkolit. Untuk daerah yang di atas PY1 ini merupakan daerah uap superjenuh. Nah, kedua kurva ini menyatu pada kedua ujung. Di sini ujung atas dengan bawah, di sini merupakan batasan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi T1 saturation dan T2 saturation ini merupakan batasan dari diagram tersebut. Di sini T1 saturation-nya hasilnya 69,84 dan T2 saturation-nya 89,57. Ini hasil dari diagram TX1 dan TY1 untuk asetonitril dan nitrometana pada tekanan 70 kilopascal. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.